doa and closing. Now, let's begin our agenda today with saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is student performance from TKA class Anak Langit Islamic Preschool who will singing Hari Merdeka. To the operator, please play the video. Masya Allah, good job for TKA. Let's give them big applause. And the next performance is from TKB class who will singing Indonesia Raya. To operator, please play the video. Indonesia
Masya Allah, great job to TKB. And the next performance is from daycare that will Mention. mention Men. 12 months of the year. Are you ready? Here we go. Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. great job to daycare. And the next performance is from first grade Anak Langit Islamic Elementary School that will be singing Aku Pasti Bisa. To Miss Operator, please play the video. Nggak bisa. Kadang pertama mengaku dan aku merasa otakku meriang tangan di sekitarku. Aku merasa terbentuk, namun tak mau menyerah. Aku berani berputus asa dengan aku berani aku menyerah dan tidak aku bisa.
Hayden lagi air. Masya Allah, a great song from our first grade student, even though when someday we think that we cannot do something, but if we can encourage ourselves that we can, it will help us more. So that is the message from the first grade who deliver the singing of song Aku Bisa. And the next performance is from third grade, who will storytelling the elephant and the ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third grade. We are storytelling about the elephant and the ants. A bee from elephant from pulling every day he said water and the ants here make honey people honey ants. One day ants decided to teach their listen. They crawling into this trunk exactly getting on the inside. The elephant danced and howled in pain until he begged for forgiveness. He promised to never hurt the ants or anyone else again. Moral of the story is no one is too small to make a difference. Let's keep trying, everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, great message from the third grade. It's about no matter how small or weak you seem, when you work together with others, you can overcome even the strongest opponent. We can learn from the story that the ant can overcome the elephant, even though the elephant is bigger than the ant, because the unity and the teamwork, and then that the arrogance and bullying led to downfall. Jadi teman-teman dari kelas 3 ingin mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kita, tapi kalau kita bekerja sama, kita akan bisa mengalahkan sesuatu hal yang bahkan jauh lebih besar dari kita berkali lipat. It's like the performance before that said, aku bisa. Jadi if you have a great mind and you can work with the others, it will lead us to a strong one. Kita akan berhasil kalau kita memiliki pemikiran yang positif, terus kita bisa bekerja sama. That is the message from the third grade for us. Good job to third grade. The next performance is from fourth grade, who will pupujian bedug jeung layung. We are from fourth grade. We are going to sing pujian. Asora bedug hatur tanda geus magrib, geus ditangkal
Masya Allah, great job to the fourth grade. From this song, it's remind us to pray on time and be mindful of God, just as the beduk and the twilight signal to the time for worship. Jadi kalau there is mom and dad who didn't understand Sundanese, the song tell us to be disciplined in performing the 5 daily prayers. Jadi mengingatkan kita untuk um, disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. So from the third performance that we have watched before, it's also remind us to do a good deeds, melakukan hal-hal yang baik, mulai dari berpikir positif, terus yang kedua bekerja sama, terus tadi from fourth grade untuk selalu disiplin dalam melaksanakan perintah Allah. Masya Allah, good job fourth grade. The next performance is from fifth grade, who will relay hadith about Rasul. Hadith about Rasul and Arkan. An Sahli bani Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannati haqada wa syarabis sababati wal husnufar bainahum rawahul Bukhari. From Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I am the person who looks after the orphans and provide for him will be in paradise like this, putting his index and middle finger together. Masya Allah, a beautiful message from the fifth grade also. The hadith teach us to love, protect, and care for the orphans. And Allah promising a great reward, closeness to the Prophet in paradise. So from the hadith, we learn that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam loves someone who do good to the orphan. Rasul juga menyebutkan bahwa in the paradise, orang yang memakmurkan atau menyayangi anak yatim itu akan seperti jarinya yang berdekatan. So the message from the fifth grade is let's be more care to the orphan if we know, and it also remind us that caring for the orphan is a noble act, and then helping the orphans is strengthen social bonds. Thank you so much to the fifth grade for the reminders. And the last performance is from sixth grade, who will delivering our message for Gaza. From Stop to Donate Israel. Netanyahu, I hope you died because Iran missiles. Stop donating. You have to realize 1 million people in Gaza are starving. Stop eating McDonald's. Netanyahu, go road to hell. And the starving in Gaza. Dear Egypt government, I hope you open the border. Let's donate to children in Gaza and stop this extreme starving. Masya Allah, thank you to the sixth grade. They are remind us that we cannot forget the suffering of the people in Gaza, and we need to stand in the solidarity with them and to continuously support to our prayers and awareness and action. And that's all
the performances from our Alifs and Alia student, if we can conclude that all of the performance is about, we remind that we, from Alifs, we learn that we are in Indonesian, so we have to have semangat kemerdekaan because we also in August. And from Alias, we remind that we have to be a good people in this world. We need to keep making a good deeds. Start from collaboration with your friends, keep thinking positive, and then taking care of the orphan, and also discipline in doing Allah's task or Allah doing the prayers. And also the last is to keep remind that our family in Gaza is still need us. So that is all of the message from the student for us in this parenting. Let's give them one more big applause. Thank you so much for all of the great students and also the great teacher for your help. And the next agenda is the second agenda, and it is the main agenda today. It is the parenting class. It's the material time with the theme, the secret to getting children to love each other. Rahasia supaya anak-anak bisa saling menyayangi satu sama lain with Dr. Wasmin SPD MPD. To Mr. Wasmin, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Terima kasih pada orang tua yang sudah hadir. Wabil khusus yang bisa pasangan hadir, sangat terima kasih sekali. Wabil khusus yang sudah open cam, terima kasih sekali. Yang belum open cam, silahkan. Kecuali ada kendala khusus open cam. Kalau tidak ada kendala dan tidak open cam, nanti malah dikasih kendala sama Allah ya. Jadi open cam itu bagian dari kehadiran kita di kelas. Kalau masuk Zoom tapi tidak open cam itu seperti masuk gerbang sekolah tapi tidak masuk kelas. Kalau nggak masuk kelas kan nggak kelihatan sama gurunya. Memang sudah masuk sekolah sih, sudah absen. Tapi karena nggak kelihatan sama gurunya dianggap belum masuk kelas. Tapi sudah masuk gerbang sekolah. Ini juga ketidaksiapan kita untuk online karena anak-anak itu kalau online juga kadang-kadang tidak mau open cam. Nggak tahu kenapa sebabnya ya. Mudah-mudahan kita yang sudah open cam luar biasa sekali. Karena materi pembahasan kita pagi ini adalah berangkat dari keprihatinan yang luar biasa ya. Saya izin tampilkan slide-nya. Apa itu keprihatinannya? Mari kita lihat di tayangan berikut ya. Saya akan... Apakah sudah terlihat ininya? Layar saya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. It looks so small. Udah, Pak, udah. Rahasia dari supaya anak saling mencintai satu sama lain, the secret to getting children love each other. Ini saya akan menyampaikan dulu sebelum masuk ke materi bahasan. Kenapa mulai tahun ini kita revitalisasi kembali parenting class kita. Meskipun tahun-tahun sebelumnya saya lihat juga sudah ada separuh lebih bahkan ya orang tua yang serius dengan parenting class. Bahkan diantaranya ada yang testimoni sangat bersyukur sekali gitu. Dimana di sekolah lain agak lack of class of parent ya. Sangat rendah sekali kelas-kelas orang tua. Bahkan tidak ada kepedulian yayasan. Bahkan kemarin Pak Wasmin juga diundang salah satu sekolah Islam di Jawa Barat. Yang ngadain bukan yayasannya, tapi PUMG-nya. Dari mana dananya? Saya tanya, kok bisa ngundang saya?
kami Pak dari dana PWMG gitu. Mereka cari sponsor sendiri gitu. Jadi ini orang tua di Anak Langit yang sudah juga ngalamin jadi ketua PWMG di sekolah lain pasti ngerasain ya. Makanya ini tahun ini kita revitalisasi kembali agar apa? Boleh Bapak Ibu lihat ya di layar ya. Ini perbedaan penting sekolah yang berkolaborasi dengan rumah dan sekolah yang tidak ya. Sekolah yang tidak berkolaborasi dengan rumah itu seperti di bagian kiri ya Bu ya. Bapak Ibu bisa lihat di tengah-tengah itu ada sekolah dikelilingi oleh rumah-rumah gitu. Jadi kalau yang sebelah kanan kebalikannya tuh sekolah di tengah-tengah dikelilingi oleh rumah-rumah. Bedanya apa? Ini kita buat secara ekstrim ya. Yang kita harapkan bedanya adalah yang kita harapkan di kanan ya kan. Jadi sekolah mempengaruhi rumah gitu. Kita banyak ya melihat contoh-contoh sekolah yang mempengaruhi rumah gitu. Di mana di sekolah diajarkan sikat gigi yang benar, ada mengundang bahkan dari dokter, mengundang dari orang tua juga yang jadi guru eh, eh, karena sudah terjadi di Anak Langit bagaimana sekolah melalui kurikulumnya dengan berbagai macam narasumber kita berkolaborasi dengan rumah untuk mempengaruhi rumah. Yang di rumahnya mungkin tidak semua orang tua mengajarkan dengan benar bagaimana sikat gigi, bagaimana mengajarkan sains. Kemarin juga ada beberapa orang tua yang mengajarkan karya-karya luar biasa ya dengan memasak dan lain-lain gitu. Itu sehingga dibawa ke rumah tuh. Bahkan ada testimoni orang tua yang tadinya nggak mau pakai kerudung, gitu. Ngelihat anaknya di sekolah Islam, di sekolah ada kurikulum pakai kerudung, bahkan kerudung itu sudah menjadi identitas dia tuh, anak perempuannya. Akhirnya ibunya yang tadinya masih malas-malas pakai kerudung, mulai pakai kerudung pas mengantarkan sekolah mulai pakai kerudung. Lama-lama dia mulai menikmati kerudung. Itu kan artinya sekolah anak panahnya ke rumah. Jadi sekolah mempengaruhi rumah. Itu yang di kanan yang kita harapkan. Tapi ada juga orang tua yang kecewa, Pak Wasmin. Ya ini ceritanya di sekolah lain ya, bukan di anak lain. Di anak langit insya Allah belum ada yang mudah-mudahan tidak terjadi. Saya tuh tinggal di komplek, anak saya di keluarga kami tidak pernah kami mencontohkan kata-kata kasar, kancing, coplok itu enggak gitu. Dan karena di komplek akhirnya memang anak saya salah satunya kurang bergaul dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi kalaupun bergaul juga saya lihat anak-anaknya masih bagus lah kalimatnya. Tapi ketika pulang dari sekolah sehari, dua hari, seminggu, dua minggu kok dia jadi bawa kosakata kancing, coplok, kancing, coplok gitu. Saya menduganya ini dari sekolah. Dia di rumahnya tidak ada kancing coplok, tiba-tiba pulang sekolah kancing coplok. Itu dari mana dia bawa itu? Tentu kan bukan dari sekolah ya kan. Nggak mungkin gurunya ngajarin kancing coplok. Dari mana? Dari rumah yang dibawa ke sekolah, ditularkan ke anak lain, dibawa ke rumah. Itu artinya apa? Artinya rumah sudah mempengaruhi sekolah di situ ya. Rumah sudah mempengaruhi sekolah. Hal-hal buruk dari rumah mempengaruhi ke sekolah, akhirnya ditiru sama anak lain gitu. Makanya ini diharapkan parenting class itu untuk apa? Untuk agar punya visi bersama tentang apa itu eh, pendidikan pada anak. Menurut John Dewey, anak itu belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Makanya untuk mendidik satu anak itu kita butuh satu kampung. Itu kata dia. Untuk mendidik seorang anak kita butuh satu kampung sebagai kurikulumnya, sebagai gurunya. Karena anak belajar dari yang dia lihat, dengar, dan rasakan, bukan hanya belajar dari sekolah gitu. Pulang sekolah dia melihat apapun itu belajar gitu. Sampai di rumah dia belajar lagi. Maka untuk mendidik seorang anak tidak bisa tidak kita perlu berfungsi antara sekolah dan rumah minimal ya. Kita harusnya juga berkolaborasi dengan polisi di jalanan karena di jalanan juga bagian dari contoh itu. Kita juga harus berkolaborasi dengan petugas mall karena di mall dia juga belajar. Kita juga harus berkolaborasi dengan petugas kebersihan, dengan
pembuangan sampah, dengan pemerintahan, segala macam ya, dengan penyiaran televisi, dengan YouTube, pengelola YouTube, kita harus berkolaborasi agar itu menjadi media pendidikan anak. Tapi minimal kita kolaborasi antara orang tua dan anak. Inilah yang dibutuhkan. Kenapa di Anak Langit diwajibkan, sifatnya mandatori gitu. Sampai mulai tahun ini ada sertifikatnya, yang tidak ikut ada tugas gitu. Karena apa? Karena ini mirip gini loh, Bu, mirip vaksin ya, vaksin. Kalau yang di orang tua yang di kedokteran tentu tentu tahu ya bagaimana kerja vaksin ini. Bagaimana ada orang untuk ngeblok sebuah pandemi kita vaksin, tapi ada satu dua yang nggak divaksin. Akhirnya kan satu dua yang divaksin itu membawa. Ini juga mirip antibiotik. Hati-hati, antibiotik yang tidak dihabiskan itu kita sudah egois ya. Antibiotik yang tidak dihabiskan itu kita sudah egois. Kenapa egois? Iya, kita udah ngerasa sembuh, antibiotik nggak dihabiskan, yang terjadi apa? Akan terjadi kekebalan bakteri, terjadi mutasi, jadi lebih kebal lagi. Nanti kalau tetangga kena bakteri yang sudah kebal dari kita, bakteri itu kan nyebar, liar dia kemana-mana sekampung. Nanti dia minum antibiotik yang standar yang ada sudah nggak mempan. Jadi menghabiskan antibiotik itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepedulian sosial. Bapak Ibu ikut parenting class ini bukan hanya untuk anak, tapi artinya kita berkolaborasi untuk anak yang lain juga, anak orang lain juga. Makanya sifatnya wajib nih di Anak Langit ya. Mudah-mudahan analogi ini dipahami ya, biar nanti tidak ada orang tua yang bertanya lagi, oh sekolah lain masih nggak sampai wajib gitu, nggak sampai anaknya jadi kena kalau orang tuanya nggak hadir, ya kalau nggak kayak gitu nanti jadinya kalau nggak ada sanksi ya jadinya nggak wajib ya kan. Ya itu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana eh, kenapa saling menyayangi satu sama lain ini penting di keluarga. Mari kita lihat dulu tayangan berikut ini ya. Kita lihat ya. Iya. Ada fenomena apa, Ibu, Bapak ya? Fenomena apa? Tahun-tahun sebelumnya jumlah jam kita an- antara orang tua, anak, semuanya jumlah jam itu tahun-tahun semakin tradisional dulu itu jumlah jamnya banyak dihabiskan dengan keluarga. Lama-lama bergeser dengan teman, lama-lama bergeser dengan gadget. Mari kita lihat lagi ya. Ini adalah presentasi yang dihabiskan orang dari tahun ke tahun, dengan siapa jamnya dihabiskan lebih banyak. Kita ulangi lagi. Dengan keluarga, ini tahun 1950 ya. Dengan teman, mulai era kemerdekaan tuh mulai banyak dengan teman. 1955, 57, 60, 19 masih banyak dengan teman. 69, 71. Dengan keluarga mulai berkurang, bahkan dengan teman kerja mulai menyalip. Dengan di bar, restoran mulai banyak. Dengan keluarga udah di urutan ke-4. Sekarang keluarga diurutkan ke-5 nih, 2012. 2019, 2024 keluarga naik dikit lagi ya. Dan online paling banyak menghabiskan dengan online.
Tentu kita prihatin ya, Bapak Ibu, kita prihatin dengan kejadian ini. Jangan-jangan kita termasuk korban dari perubahan ini. Harusnya dengan keluarga lebih banyak, baru dengan teman, baru dengan teman kerja, coworker, gadget mungkin ya gitu. Ini kebalikannya ya. Dengan online, kemudian dengan teman, dan dengan keluarga di urutan kelima sempat masuk lagi ke urutan keempat. Kita diingatkan di surat Al-Hujurat sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, itu di surat Al-Hujurat ayat 10. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara di sini malah lebih luas, bukan hanya saudara kandung, gitu. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ya, beberapa minggu lalu saya dapat klien yang dia nggak teguran dengan kakak sulungnya itu sampai berbulan-bulan, bahkan hitungannya tahun, karena memang ada kebencian. Nggak, kalau dia sih ngerasa nggak benci gitu, hanya kakaknya benci kepada dia gitu. Itu bertahun-tahun gitu. Dia memang dari sisi sukses lebih sukses adiknya, dan adiknya sudah mulai membangun relasi-relasi hubungan-hubungan, tapi memang masih agak kaku ya. Sekarang mereka sudah pada usia dewasa, udah kerja, itu pun masih kaku gitu. Padahal itu adalah kakaknya sendiri yang harusnya menjadi teman curhat, harus menjadi teman dekat gitu, tapi kok ini berjarak gitu. Inilah yang menjadi penting kita untuk belum terlambatlah kita ya di keluarga ini ada yang anak satu, berarti sudah mulai mencintai anak uwa, anak paman, dan tentu saja anak tetangga. Yang anak dua saling mencintai antara kakak dan adik. Ini berikut ini ada 5 tips ya, 5 tips bagaimana supaya kita bisa mulai menumbuhkan rasa cinta satu sama lain. Yang pertama, uphold justice, pendegakan keadilan. Yang kedua, exemplary behavior, yaitu mencontohkan perilaku. Yang ketiga, don't compare, jangan membandingkan. Yang keempat, collaborative project. Dan yang kelima, unity of heart. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu kita bahas ya, yang itu prinsip keadilan. Nah, agar prinsip keadilan ini tegak, karena tanpa keadilan itu akan menimbulkan kebencian satu sama lain. Pilih kasih itu mungkin Anda yang pilih kasih terhadap kakaknya, adik tidak membenci Anda, tapi adiknya mulai membenci kakak. Karena dia merasa terzolimi gara-gara itu ada dua macam bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana kita bisa adil. Adil itu ada untuk bisa adil di keluarga, kita harus kembali ke prinsip memisahkan antara kasih dengan sayang. Ini yang terutama orang tua kelas 1 dan kelas 2 ya. Mungkin kita kuatkan lagi yang kelas 3, 4, dan 5. Dalam parenting kita harus bisa memisahkan kasih dengan sayang. Karena kalau tidak memisahkan ini, kita akan sulit untuk berbuat adil gitu. Apalagi saya dengan Bu Lilis itu anaknya 6. Kalau nggak kita pisahin kasih dan sayang, wah repot sekali. Karena keadilan jadi abstrak sekali gitu ya. Makanya kita buat perbedaan yang lebih jelas. Dimulai dari kemampuan orang tua membedakan antara kasih dengan sayang. Apa itu kasih? Kasih itu pemberian, sayang juga pemberian. Tapi hanya kalau kasih, pemberian yang lebih kepada materi. Bisa berupa uang, barang, atau fasilitas. Kalau sayang, itu pemberian yang berupa afeksi. Jadi intangible sifatnya. Kalau kasih tangible, kalau sayang intangible. Contohnya apa itu afeksi, perhatian, kehangatan, cinta, punya waktu untuk mereka, bersama mereka, menjadi pendengar yang baik. Itu contohnya adalah pemberian-pemberian yang sifatnya sayang gitu ya.
Perbedaan yang kedua, yang paling penting daripada kasih dan perbedaan dengan sayang, kalau kasih itu harus transaksional. Kalau nggak transaksional nggak adil nantinya. Sementara kalau sayang justru tidak boleh transaksional. Sayang itu diberikan tanpa syarat. Sejak anak lahir dia sudah punya hak gitu. Bahkan sebandel-bandelnya anak itu nggak boleh tidak disayangi, karena itu hak dia untuk disayangi. Makanya sanksi ke anak kalau di parenting sebelumnya kita kasih tahu nggak boleh sanksi ke anak itu mendiamkan. Pendiaman itu tidak boleh sanksi bagi anak tidak boleh. Mendiamkan aja nggak boleh apalagi memukul gitu ya. Nah, makanya uang dan barang bukan pemberian atau pemboikotan sayang. Ketika orang tua sesebel-sebelnya orang tua ke anak itu nggak punya waktu untuk mendengar, nggak boleh nggak punya waktu untuk mencintai, memeluk. Kalau kasih itu harus bermakna, meaningful giving. Jadi makna kasih itu dibagi tiga ya. Ada kewajiban, ada imbalan, ada hadiah. Tapi kalau sayang itu taken for granted. Jadi nggak boleh sayang itu eh, maknanya kalau lulus. Kemarin tuh ada yang curhat juga Pak Wasmin, saya itu baru ngerasakan diusap sama bapak saya setelah saya masuk ke perguruan tinggi keinginan bapak saya gitu. Jadi selama ini banyak prestasi-prestasi tapi baru dapat usapan dari bapaknya di kepalanya setelah lulus di jurusan tersebut. Saya nggak nyebut kedokteran ya jurusannya. Duh, jadi kesebut deh ya. Artinya dia ngomong itu sambil apa agak sedikit berkaca-kaca gitu. Betapa untuk mendapatkan usapan aja harus dengan prestasi-prestasi akademik itu salah itu salah besar kalau orang tua untuk ngusap aja anak harus berprestasi dulu nggak boleh itu sayang itu pokoknya nggak butuh syarat usapan belayan pelukan itu hak dia gitu bahkan anak saya lagi saya sanksi handphonenya ditarik aja saya tetap diajak ngobrol tetap ngobrol nggak boleh marah pendiaman itu nggak boleh karena saat kita mendiamkan saat kita marah hak dia untuk disayangi jadi ter terabaikan gitu nggak boleh ya kemudian apa bedanya lagi kalau kasih itu bisa dijadikan alat bergaining kasih itu ya kalau kamu nggak sekolah ya nggak boleh ya tuh main gadget nah itu misalnya gadget itu kan bentuk kasih ya kalau kamu nggak melaksanakan kewajiban kamu kita juga nggak melaksanakan kewajiban orang tua kalau kamu nggak sholat ya orang orang kewajiban orang tua ngasih makan ya nggak kita kasih dong gitu nah itu bisa jadi alat bergaining kalau kasih itu tapi kalau sayang tidak boleh jadi bergaining nggak boleh kalau kamu nggak aduh nanti mama nggak akan memeluk kamu nggak boleh jadi not loyal jadi tidak boleh sayang itu jadi jadi transaksi tidak boleh ya kalau kasih itu akan menciptakan kekuatan kepribadian jadi kalau sayang itu akan menjadi pribadi yang baik kalau kasih akan menjadi pribadi yang kuat kalau kasih yang dibuat skenarionya ya kemudian kalau kasih dia akan membidik bagian-bagian neokortek, dia ada sisi rasio, kenapa bagaimana supaya saya bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu dari sisi rasionya akan jalan. Tapi sayang dia akan membidik limbic system, dia akan membidik sisi rasa ya di bagian kedua ya otak di lapisan kedua. Lapisan pertama adalah neokortek. Kalau kasih itu akan membidik disiplin, kalau sayang akan membidik kreativitas gitu. Nah, makanya kasih, kita lihat perbedaan kasih dengan sayang. Pak, sorry, can you change the... 他只要有的玩就行了。 Apa? 废弃。 ini 开始 layarnya kecil, bisa agak di gimanain ya biar di landscape, soalnya kelihatannya kecil. Coba saya secara landscape-nya gimana ya? Ntar. Dari tadi berarti landscape ya? Nah, kalau ini gimana? Nah ini ya, ini gimana? Sudah landscape loh. Sekarang udah landscape. Tapi sayanya wajah saya nggak apa-apa ya landscape. Jadi pakai. Ya, ini kameranya belum adjust ya. Baik, kita 快 ulangi 乐 dulu 童 ya. 年，那一个小礼物， Gimana tuh 他也 cara 同意就 ngulang? 满足自己自由生长。 Kita ulang dulu.
Oke.他只要有的玩就是那个飞机，开心快乐的童年。那你一个小礼物，他也可能就满足自己自由生长的一种空间。连衣裙吧，还是父母亲的陪伴吧。这个好像没有太多的交流过。这么多东西，那是爸爸，手机有电话了。哦，喂，哦，今天是吧？我们今天要那个的，今天要出去郊游的。那我今天准备带孩子出去的。我知道了，行，好的好的，我会处理的。你坐着啊，坐着等爸爸一下啊。怎么？啊，工作上的事情要没弄好。你今天就不带你们出去玩了，好不好？好啊。好的。好不好？哦，拜拜。拜拜。听话，好宝宝，好吧。来。Saya tidak bisa menahan air mata setiap melihat film ini.我爸爸的是一个大口罩，爸爸走了，我又换一个。爸爸不陪我玩，因为爸爸比刚刚没陪我太久。我们全家人一起去玩最开心。我想去找他们。他会这么快就有点崩溃的状态，真的没想到，就因为我们平时工作太忙了，忽略了女儿最基本的需要。手机上送过去，立马报复他。觉得就是尽量抽出更多的时间做他喜欢做的、感兴趣的。其实应该花更多的时间去陪他玩了。我们不陪着他玩，我觉得会很遗憾的。我们应该两个人改变一下，可能今天什么事情不做，我们大家一起只要是陪着他，多听听他说话，陪他玩。自己觉得会花更多的时间去陪伴他，让他有一个更好的童年。爸爸多陪我一会儿好吗？Iya, ini setiap saya putar video ini saya nggak bisa ngebendung ya air mata ya, karena mungkin di persepsi kita orang tua yang sudah kerja keras, sudah memberikan, ternyata kita saat ini kayaknya merasa sudah cukup memberikan yang disebut kasih ya, pemberian kasih. Kita sudah memberikan tempat berlindung untuk kamar untuk dia bisa tempatin. Kita udah memberikan uang untuk dia bisa sekolah, bisa punya barang-barang yang anak lain pun punya gitu. Tapi ada satu yang lewat, yaitu yang disebut pemberian afeksi atau pemberian sayang. Kadang-kadang kita menyamakan itu. Kalau ngasih permintaan kamu, misalnya ngasih permen kan artinya papa sayang. Ternyata dari video tadi kita benar-benar dibuat melek banget, beda banget antara kasih dengan sayang itu. Tadi pesawat dikasih,
boneka dikasih, apa bahkan mungkin mainan-mainan yang mahal kita kasih. Tapi kalau anak haus rasa sayang itu nggak akan bisa tergantikan dengan kasih gitu. Anak yang haus dengan pelukan, haus dengan waktu bersama gitu ya, itu nggak akan bisa digantikan dengan apapun pemberian yang mahal-mahal itu, yang pemberian kasih itu. Makanya eh, untuk ini menjadi rahasia pertama nih, agar anak saling menyayangi, maka orang tua harus berperilaku adil. Nah, adil ini adil dalam hal pemberian kasih ya, karena kalau sayang itu nggak boleh dibeda-bedakan. Karena kalau misalnya contoh gini, anak kakak ini asumsikan sayang udah beres ya, kita contohkan ya. Kemudian kakaknya nonton TikTok, scroll TikTok aja tiap hari nonton atau main game, adiknya ngerjain tugas gitu ya. Terus besok sama-sama dapat kasih berupa uang jajan. Nah itu tuh nggak adil itu, nggak adil. Kenapa? Yang satunya belajar prestasi dalam konteks ya dia melatih melatih tugas, apa kakaknya nonton aja kok sama-sama dapat uang jajan gitu. Ini nggak adil. Makanya prinsip prinsip adil ini menjadi pondasi utama tuh dalam mereka agar mereka tidak ngerasa kok beda ya perlakuannya gitu, kakak dengan adik gitu. Suatu saat anak saya yang kelima itu emang agak beda gitu dengan kakak-kakaknya, prestasi ini, prestasi itu gitu. Biasanya kakaknya itu kalau udah bagi rapor gitu ya, wah mereka paling semangat tuh. Di hari yang sama aja kadang-kadang langsung ada yang udah setoran gitu. Ayah ini raporku nilainya gini-gini. Karena kami akan hitung itu nilai rapornya dikonversi langsung ke uang. Jadi ada yang dapat sekian-sekian untuk satu semester itu mereka sudah punya deposit di saya gitu. Ini anak yang kelima kok udah hampir seminggu kok nggak ngasih raportnya gitu ya. Dia mulai deket-deketin bundanya gitu. Nah, akhirnya kita tagih gitu. Akhirnya dia mana meh yang yang lain udah pada setoran nilai nih. Terus dia akhirnya kayak rada terpaksa gitu ya. Masuk kamar saya sambil bawa rapot. Tapi nilainya jelek ayah gitu. Nah, saya ngelihat wajahnya yang takut itu, saya lihat dia bukan takut tidak dikasih, tapi dia takut tidak disayang. Makanya saya peluk, gitu, saya peluk, gitu. Ayah tetap sayang ke kamu kok bunda juga nggak apa-apa nilainya segitu nggak apa-apa mana sini hanya mungkin kalau besarnya depositnya jadi nggak sebesar yang lain nggak apa-apa dianya wajahnya nggak apa-apa aja itu seneng gitu karena dia khawatir khawatir eh, bukan khawatir depositnya lebih sedikit daripada kakak dan adiknya tapi dia khawatir tidak disayangi gitu. Nah ini kan namanya prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan itu justru tidak menciptakan keirian satu sama lain, menciptakan sebuah hal yang bagus di masa depan juga bagus hal-hal seperti ini. Nah, makanya orang tua untuk bisa prinsip adil ini harus untuk kasih tadi ya, kasih bukan sayang, harus bermakna ya, meaningful giving ya. Yang pertama pemberian harus bisa dimasukkan dalam kewajiban. Kalau tidak berarti imbalan, kalau tidak berarti hadiah. Kalau hadiah itu karena dia punya prestasi. Prestasi itu bukan yang besar-besar ya. Dia gambar, kita langsung paraf pakai pulpen ya marapnya, jangan pakai pensil gitu. Karena kalau pakai pensil nanti dihapus, di-storein lagi. Dia tampil tuh, tampil berani, nggak juara nggak apa-apa, tampil aja udah dapet. Itu namanya hadiah. Kalau imbalan itu dia melakukan yang bukan kewajibannya, seperti misalnya nyuci kendaraan yang bukan kewajibannya, ya kita kasih gitu. Kalau nggak, kalau nyuruh tempat cucian kan kita bayar kan, gitu. Jadi imbalan itu beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu ada prestasinya, kalau imbalan itu ada kerjanya. Gitu. Nah, kalau kewajiban ya sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan sekarang kan, gitu. Kalau sandang yang eh, memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, ya. Kalau pangan ya. Artinya kalau harus merek ini, harus beli di mana, fast food mana, nah itu nanti untuk konsep hadiah kalau itu ya. Sandang juga yang pantas. Tapi kalau yang bermerek nanti boleh. Jadi jangan anak dibatasi pengen sesuatu yang lebih bagus, boleh. Tapi dia harus capai dengan makna. Maknanya apa? Boleh beli itu
dengan kakaknya kan nggak bisa beli itu. Kalau kamu pengen beli itu ya silahkan, tapi kumpulkan karena dia nilainya 2 kali lipat tuh yang merek itu. Harus ditukar dengan imbalan atau hadiah. Nah, hal-hal seperti ini nanti kalau kakaknya, loh, itu kok Akil dibelikan itu, ini budget dari ayah tetap sama bajunya, tapi dia pakai deposit dia untuk nambahin merek ini. Nah, itu kan jadi kakaknya nggak merasa pilih kasih karena konsepnya pemberiannya pemberian yang jelas gitu, maknanya jelas gitu. Gitu ya. Ini orang tua kalau nggak tahu prinsip ini jadi ribet banget nih. Bagaimana awalnya aja kita ribet, tapi nanti lama-lama malah jadi punya konsep yang jelas tuh, sistemnya jelas ya. Yang kedua, dari yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip keadilan tadi sudah kita bahas semua belum? Nah, di prinsip keadilan itu ada yang ketiga tuh. Yang kedua memisahkan kasih dan sayang, yang ketiga menyelesaikan konflik ya. Bantu anak menyelesaikan konflik. Konflik itu jangan dihindari a- atau pura-pura selesai gitu. Mohon maaf, bentar ya. Jadi pura-pura selesai, bahkan mungkin suruh ngalah. Biasanya yang suruh ngalah itu kakaknya. Nah, kayak gitu-gitu nanti menimbulkan kebencian tuh. Padahal yang salah adiknya, tapi terus kakaknya yang suruh ngalah gitu ya. Oke, jadi jangan pura-pura. Suara saya masih kedengar? Masih, masih Pak. Masih. Jangan pura-pura konflik udah selesai ya, Bapak Ibu. Kita itu kadang-kadang nggak mau ribet menyelesaikan konflik, padahal kalau tidak diselesaikan itu ada dendam loh. Di antara mereka tuh ada dendam gitu. Jangan dikira ngalah-ngalah. Ada sih memang tipikal anak yang ngalah ikhlas gitu, tapi ada anak yang mendem loh, mendem gitu. Lama-lama kesimpan, jadilah kebencian di masa dewasanya nanti. Jadi konflik itu diselesaikan, jadilah kita jadi hakim yang adil saat konflik. Kita tanya dulu awalnya gimana. Itu kan mereka nanti akan nah, 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 dia dulu, ini dulu, ini dulu. Nah, itu tuh harus di faktanya. Makanya sampai saya pasang CCTV itu, Bu, di ruang-ruang publik itu biar kita nggak hanya sibuk gitu. Oh, dengar karena mereka pasti akan membela diri semua. Mana? Coba tadi jam berapa kejadian kita lihat. Nih, kamu dulu tadi. Kamu dulu yang nyenggol adik kamu. Gitu. Kita kelihatan. Sampai gitu, Bu, kita karena enggak kok aku nggak bermaksud gitu kan. Akhirnya mereka berantem kan. Akhirnya sampai kita pasang CCTV, sampai segitunya. Ya memang harus begitu. Kalau kita pengen sistemnya jalan, sistem itu kan terdiri dari mindset, skill set, dan tool set. Kalau perubahan tanpa sistem, ya kita repot gitu. Orang aja mau diet itu mindsetnya apa, skill setnya apa, tool setnya apa, sampai membeli jam kesehatan, membeli timbangan, itu kan tool set. Kita mau menegakkan adilan di rumah, tapi sudah ada mindset, ada skill setnya sedang belajar. Toolsetnya nggak ada. CCTV itu bagian dari toolset ya. Itu baik. Nah, berikutnya yang kedua prinsip keteladanan. Nah, anak belajar dari orang tua bukan dari ceramah orang tua. Rahasia pertama, cinta antar saudara tumbuh dari cinta yang mereka lihat di rumah. Apakah bapak dan ibunya terlihat mencintai atau hanya bapak ibu yang kaku gitu loh ya. Mereka itu ngelihat loh bagaimana bapaknya mencium ibunya, ibunya eh, mencium bapaknya gitu, memeluk, saling pelukan gitu. Bagaimana bapaknya kasihan ke istrinya, bapaknya nolongin juga atau bapaknya gaya bos di rumah. Itu tuh dilihat loh sama anak itu. Kelihatan gak sih saling cintanya kedua orang tua itu? Itu. Kalau antara orang tuanya juga tidak saling menghormati, hanya pengen dihormati aja. Biasanya di budaya patriarkal itu yang bapaknya aja yang pengen dihormati gitu, tapi bapaknya kelihatan kurang menghormati ibunya gitu. Bapaknya nggak kelihatan membantu, ya membantu dalam konteks lebih ke simbolik ya. Memang iya pekerjaan istri, bapaknya udah nyari nafkah, tapi apa salahnya sih bapak megang sapu, kadang-kadang nyuci piring, ya meskipun yang banyak nanti ujungnya istri, tapi kan bentuk apa ya namanya, bentuk kesetaraan, bentuk penghormatan satu sama lain itu terlihat nggak tuh di antara suami dan istri. Apalagi anak melihat loh orang tuanya cinta dan peduli nggak dengan saudaranya di Palestina gitu. Serius nggak orang tuanya dalam boykot produk-produk
yang yang pro Zionis gitu. Itu tuh juga bentuk kepedulian bentuk cinta juga gitu. Kita bentuk cinta kita pada saudara kita di Palestina itu juga dilihat loh sama anak-anak kita. Kita itu cuek nggak sih? Kita serius nggak sih gitu? Kadang-kadang kita seenaknya aja beli produk-produk gitu. Kita ketika anak beli produk ini coba kita scan dulu kan ada aplikasinya nih. Orang tua sudah pasang belum aplikasi No? Aplikasi No itu yang seperti apa ya? Yang sudah pasang siapa? Aplikasi No di mana ya No? Saya, Pak. Ya bagus tuh. Mana sih aplikasinya di aku? Nah ini nih aplikasi No nih. No aplikasi. Nah simbolnya nih ya yang di kanan nomor 3 tuh aplikasi No ya. Itu dengan aplikasi itu kita tinggal scan aja barcode produk itu. Jadi kan kita lebih teliti tuh. Oh nak jangan nak ini ternyata afiliasinya ada dengan. Oh anak lihat ya gitu. Anak lihat kita ajak ke demo Palestina gitu. Kemarin Ramadan Alhamdulillah anak langit. Nah itu harus dibahasakan tuh ke anak-anak. Ini bentuk kepedulian kita ya ke saudara kita di Palestina. Nah itu dilihat tuh keteladanan itu ya. Jadi mereka merasa dicintai tanpa syarat nggak tadi itu ya. Makanya harus pisahin antara kasih dan sayang. Jadi kalau anak merasa bersaing untuk mendapatkan cinta orang tua, maka saudaranya akan jadi lawan, bukan teman, gitu. Nah, ini ya, baik. Makanya ini nanti dalam kolaborasi kita bahas dulu nih. Kolaborasi bukan persaingan gitu ya. Orang tua menciptakan kolaborasi ini atau tidak. Ini yang ke berapa tadi ya? Oh, nggak kelihatan ya. Oh ya, prinsip yang ketiga sekarang. Keunikan. Prinsip keunikan. Jadi kalau orang tua sudah membandingkan anak dengan anak lain, itu berarti nggak memegang prinsip keunikan. Maka salah satu racun terbesar dalam hubungan saudara itu adalah membandingkan. Itu loh kayak kakak kamu, itu kayak adik kamu aja. Itu tiba-tiba muncul aja rasa kebencian tuh ke kakaknya, ke adiknya. Gara-gara kamu aku jadi tidak dicintai sama orang tua aku. Jangan-jangan aku bukan anak mami. Itu sampai ada sampai ada anak yang melo gitu. Apa aku bukan anak mami papi gitu. Kok perasaan aku tuh salah mulu gitu. Jadi sampai ada anak yang punya persepsi gitu tuh. Hati-hati ya. Kalimat seperti lihat kakakmu tuh rajin banget. Adikmu aja bisa. Nah itu hati-hati ya. Ini bisa menciptakan iri, dendam, dan luka batin yang bertahan seumur hidup. Makanya ganti dengan mama bangga kamu sudah berusaha. Nggak apa-apa, hasil manjang. Beda, kamu punya keunikan, kakak punya keunikan. Beda gitu. Nah, hati-hati tuh kadang-kadang ada kakak, adik, adiknya lebih glowing, kakaknya mungkin agak lebih sawo matang. Itu kalau datang dipuji, adiknya, kakaknya enggak. Itu tuh langsung orang tua harus netralisir. Ya masing-masing juga punya keunikan, keunggulannya gitu. Kamu juga manis seperti gula Jawa, nah, gitu ya. Jadi biar anak merasa tidak tidak ya tidak dibandingkan ya. Ya itu prinsip keunikan. Jadi termasuk juga yang jago matematik, jago apa, jangan jangan kita banding-bandingkan lah karena anak kita berbeda gitu, yang satu sama lain gitu. Jadi makanya kami memeriksakan anak itu bukan hanya general check up fisik ya Bapak Ibu, dari mulai SMP tuh. Biasanya sebelum sebelum SMP tumbuh kembangnya udah tercapai atau belum, itu di kelas 5 mulai ada assessment lagi, kita bayar sendiri sih kita assessment gitu. Saya bayar Bu Lilis tuh untuk assessment anak saya. Karena untuk ketercapaian tumbuh kembang, alhamdulillah kalau di anak langit itu kalau ada tumbuh kembang yang belum tercapai, insya Allah akan ada notice tuh ya, ada notice gitu. Nah, nanti pas SMP mulai tuh dites IQ-nya. Bukan hanya untuk melihat kecerdasan IQ. Kalau tes IQ di anak langit itu untuk melihat juga potensi-potensi yang lain, bukan hanya kecerdasan intelektual doang gitu. Nanti pas masuk SMA kita tes lagi anak tersebut, anak yang sama untuk melihat nanti jurusan IPA, IPS atau bahasa. Nanti pas mau kuliah itu tes lagi untuk peminatan di kuliah masih ajak enggak gitu. Jadi 4 kali lah, minimal 3 kali biasanya anak kami dites sama ibunya. Pertama tes
tes minat bakat, potensi bakat, apakah tumbuh kembangnya sudah tercapai atau belum. Nanti tes IQ pas udah SMP kelas umur 14 tahunan, nanti SMA tes lagi untuk bahasa atau apa yang cocoknya. Lagi mas mau masuk kuliah gitu. Minimal nih yang sudah mau masuk kuliah nih harus ada tes dulu nih. Boleh ke biro psikologi lain, tapi di Bulis juga ada talent mapping test. Untuk apa sih? Untuk biar kita tahu loh anak kita itu punya keunikan-keunikan, jadi nggak harus samakan dengan kakaknya, adiknya gitu. Itu prinsip yang ketiga ya. Prinsip yang keempat adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Sekali lagi, kolaborasi, bukan kompetisi gitu. Kita juga sedang merancang kurikulum kolaborasi di Anak Langit, makanya kurikulumnya project based gitu, bukan kompetisi-kompetisi gitu. Kompetisi pun itu terpaksa banget lebih untuk memotivasi di sisi akhlaknya ya, bukan di sisi prestasi akademiknya, minat bakatnya bukan. Karena mengkompetisikan di minat bakat itu sudah nggak adil dengan keunikannya. Tapi kalau di akhlak kan boleh ya, sopan kan sama-sama ya kan, sopan sama-sama, kebersihan sama-sama, makanya dapat bintang itu. Lebih kompetisi di akhlak karena kan akhlak sama, ya tidak ada keunikan ya kan. Jadi cinta itu tumbuh lewat pengalaman bersama. Makanya daripada orang tua beli sate, kalau pengen family time atau pengen quality time, mendingan beli daging. Ada bagian yang iris, ada bagian nusukin gitu. Jadi ada bagian bakar, itu terjadi kolaborasi di situ. Kelahiran adik, ya ini kelahiran adik itu harus jadi berkah bagi kakaknya, bukan bukan hanya di ucapan, tapi bener-bener nih. Makanya lingkungan di Anak Langit nanti, ini yang masih ibu-ibu yang masih hamil, tolong tuh kondisikan peer group Anda tuh. Contoh gitu, nanti kalau ada teman yang berkunjung, aduh, eh, eh, ini mohon maaf ya, bukannya nggak sopan. Nanti kalau bawa hadiah buat kakaknya ya, dari kemarin kakaknya cemburu terus gitu. Jadi gitu, jadi eh, seorang kakak yang kelahiran adiknya dia jadi berlimpah hadiah dari teman-teman ibu bapaknya, itu menjadikan adik itu jadi teman, jadi apa? Jadi dicintai dia gitu. Kan selama ini yang terjadi ketika adiknya lahir, dia kehilangan perhatian karena orang memperhatikan adiknya semua. Kehilangan sayang karena semuanya tercurah ke adiknya. Gimana dia nggak benci ke adiknya? Gitu. Nah, sekarang kita mulai buat engineer, eh, social engineering ya. Kita buat social engineering, jadi rekayasa sosial. Bagaimana kalau adik lahir, itu kakaknya dapat berkah gitu. Lagian bu hadiah buat anak bayi mah nggak ngerti juga gitu kan. Untuk apa sih hadiah-hadiah buat anak bayi gitu? Karena nggak ngerti juga gitu ya. Hadiah itu buat kakaknya, bukan buat adiknya. Oh tapi kan itu popok buat bayi. Ah, popok mah buat orang tuanya aja lah yang nyiapin popok lah. Nggak usah kita repot-repot nyiapin popok. Mendingan kalau hadiah buat kakaknya. Makanya kita kalau mau berkunjung ada yang lahiran, kakaknya usia berapa? eh, Laki-laki perempuan gitu biar kita beli hadiah buat kakaknya. Ini yang disebut dengan kelahiran adik jadi berkah bagi kakak, bukan hanya di ucapan tapi bener-bener dia ngerasain gitu ya. Jadi nanti dia pas dapat hadiah itu dia akan cium adiknya. Oh, mute. Tadi sampai mana suara saya kedengarnya? Sampai kalimat apa, Sam?
Sekarang sudah terdengar lagi belum? Sudah, Pak. Tadi sampai kalimat mana ya? Biar saya jelaskan ulang. Sudah, Pak. Hadiah kakaknya, Pak. Oh ya, oke. Berarti sudah kolaborasi ya. Nah, sekarang ke prinsip yang terakhir nih. Takliful kulub ya. Karena sayang itu urusan hati ya, bukan urusan rasio, tapi urusan rasa gitu. Maka doa-doa harus kita lantunkan buat mereka. Bahkan kita ajak doa bersama tuh. Makanya di Anak Langit tuh doa bersama, selalu doa bersama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub gitu. Yang pertama itu wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik itu doa ya wahai pembolak-balik hati karena benci dan cinta kadang-kadang itu kayak kayak fluktuatif banget gitu ya. Kadang benci, kadang cinta gitu. Maka kita serahkan urusan hati kita itu kepada zat yang memegang hati-hati itu. Makanya kita berusaha mencintai dan berusaha bisa dicintai, tapi yang penggenggam cinta, zat yang maha cinta, Allah kita nggak berdoa kepada beliau. Makanya, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Share screen-nya hilang. Oke, kita share screen lagi ya. Share screen. Ya, sekarang sudah muncul lagi share screen-nya. Aman, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Iya, Pak. Sudah. baik. Itu, wahai zat yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub binuri gimana doanya? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik. Nah, wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'wati syariatik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Fasikillahumma robi totaha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yahbu wasroh suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Maka kuatkanlah ya Allah, ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkannya jalannya dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada redup, lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu dan dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat kepadamu dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin ya Rabb. Nah ini dibacakan di acara keluarga gitu, bapak ibu dan anak gitu. Kalau belum hafal tinggal dibaca teksnya gitu. Di MKFM juga itu doa ini di siang dan doa ini ada doa siang dan doa sore tuh di MKFM. Yang belum punya rekamannya nanti bisa saya share ya ininya apa MP3-nya. MP3-nya nanti bisa saya share yang doa untuk Ta'liful Qulub ini. Demikian kiat yang pertama adalah prinsip keadilan, kiat yang kedua adalah keteladanan, yang ketiga adalah prinsip keunikan, yang keempat adalah prinsip kolaborasi, dan yang kelima adalah prinsip ta'liful qulub. Silahkan, masih ada waktu. Yeah. Thank you so much to Mr. Wasmin for the great material today. And the next agenda is question and answer for moms and dad who have any question related or unrelated to the material today.
If you want to ask question, you can raise your hand, or if you can write down your question in the chat. Okay, the first one here, there is first grade Hannah's mom. To Hannah's mom, please open your audio and tell us the question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, saya ingin bertanya, kalau tadi kan terkait masalah imbalan dan hadiah, ini bukan ke Hanah tapi ke saudaranya Hanah yang lain. Jadi sekarang tuh di rumah sedang membiasakan supaya anak-anak tuh cinta membaca Al-Quran atau tilawah mandiri gitu. Tetapi memang lumayan agak sulit gitu ya. Dia tuh untuk disuruh tilawah mandiri gitu. Selalu alasan itu pengen sama ibu terus gitu, sedangkan kadang ibu ada kerjaan lain, sehingga saya tuh berhenti memberikan uang jajan ke ke anak tersebut gitu ya, ke anak saya, tapi dengan syarat kalau mau jajan harus ngaji dulu, satu lembar itu saya akan kasih 2.000 gitu. Jadi kalau dia makin banyak ngajinya, ya uangnya juga akan makin banyak. Tapi tadi dengar dari Ustadz, pemaparan dari Ustadz ya terkait masalah imbalan dan reward, ya saya tuh jadi takut apa yang saya lakukan itu kayak transaksional atau bagian dari kasih, ya belum jadi sayang. Hanya ingin mendapatkan mungkin pendapat dari Ustadz saja, apakah perbuatan saya itu sudah tepat atau belum ya? Terima kasih. Boleh dialog dulu, karena saya melihat tidak ada kesalahan di situ. Oh, tidak ada ya. Kalau Tidak tidak ada ada, kesalahan. berarti saya sudah Yang tepatkah? yang salah nanti kalau Mama Hana tidak ngasih uang jajan karena dia tidak ngaji, tapi jebras-jebris ke Hana. Nah, itu salah. Jadi cukuplah sanksinya itu tidak dapat uang itu aja. Nggak boleh sanksi jebras-jebris, nah, cemberut itu. Misalnya contoh, dia nggak ngaji, kan udah sanksinya nggak dapat 2.000 tuh kan hari itu. Tapi pas dia negur, ibu cemberut misalnya ya. Tadi yang ponakannya Hana gitu. Ah nggak mau, kamu nggak kerja sama sama tante. Nah itu tuh nggak boleh. Tetap dia berhak untuk diajak ngobrol, berhak disayangi gitu. Karena sayang itu nggak boleh jadi sanksi. Tapi kalau kasih boleh tuh tadi. Karena nggak ngaji ya iyalah. Kakaknya ngaji dapat, dianya nggak ngaji masa tetap dapat, ya nggak adil dong. Itu justru benar yang itu. Yang tidak benar itu kalau eh, masih ada keselnya gara-gara nggak ngaji. Jadi sanksinya jadi ada dua tuh. Sanksi kasih dan pemboikotan sayang itu nggak boleh gitu. Eh, eh. Iya, itu udah benar ya. Oke, Lanjutkan. baik. Yang tidak Baik, boleh terima kasih. ditransaksikan itu sayang. Sayang tidak boleh ditransaksikan. Kalau kasih boleh. Ya. Oke, udah semakin Baik, jelas terima ya. kasih Ustaz. Sudah jelas. Yeah, thank you, moms. And the next, there is Salma's dad who hands up. Please mention the question to us. Sorry that your voice isn't here in the Zoom. Suaranya nggak masuk, Salma's dad. Oke, Bapak Salma, unmute mungkin atau suaranya nggak masuk? Oke, belum belum kedengar suaranya. Boleh, karena belum kedengar suaranya sambil mencoba ke yang lain dulu, mungkin bisa lewat chat dulu, boleh, Bapak Salma. Okay. Okay, so Sambil terus dicoba before, ya, kenapa nggak ya, ada suaranya? siap. Tadi sebelum ada Gibran's mom, Abil's mom hands up in the chat column. To Abil's mom, please welcome. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wasmin, Isimun. Pak, saya
mau jadi anak saya itu kan bukan Abil ya, anak yang kedua. Ini kan lagi remaja. Nah, kalau Abil sih alhamdulillah dia itu ketika saya kasih kesepakatan dia cukup ini ya cukup sekali gitu ininya eh, kesepakatannya tuh nggak jarang lah dilanggar gitu. Ini khusus em, main game. Nah, untuk kakaknya ini saya agak PR gitu, Pak. Gimana cara mendisiplinkan anak saya yang kedua ini gitu. Kakaknya Abil dia sekarang itu kelas 2 SMP. Nah, kemarin sempat saya tes di psikolog. Jadi dia itu cara memahami informasi dari luar itu seperti di bawah umurnya dia. Jadi eh, kan dia sekarang 14 ya, 14. Dia itu memahaminya antara 8 sampai 9 tahun cara menangkap informasinya gitu. Jadi kita bicara apa dia simple banget gitu. Nah, cuman eh jadi saya tuh bingung Pak, kalau misalkan memberi aturan ke dia disamakan dengan Abil gitu ya, kayaknya menurut saya kok dia tuh kayak nggak pas aja umurnya segitu, tapi perlakuannya eh, harus saya samakan, misal kayak main game gitu, kan Abil itu 3 jam sehari. Ah, kalau kakaknya itu saya kasih 4 jam sehari, kakaknya gitu, saya kasih 4 jam sehari. Tapi kalau Abil udah 3 jam, udah tuh habis. Kalau kakaknya kadang suka komplain gitu, suka komplain. Terus ketika saya hari berikutnya saya kasih hukuman gitu, karena kamu kan lebih tuh gitu. Kemarin kan pakainya lebih, jadi sekarang saya kurangin. Ah, akhirnya dia itu diem-diem cheating gitu. Jadi dia search tuh gitu gimana caranya family linknya itu tidak membaca jam dia pakai game gitu. Nah, eh, saya udah jelasin tuh maksudnya bahwa kenapa ada pembatasan gitu. Terus karena dia lebih umurnya ya saya kasih lebih gitu main gamenya dibandingkan Abil itu udah bentuk kebijaksanaan saya gitu. Tapi dia tetap ngerasa bahwa eh, pokoknya saya nggak mau dibatasin, saya udah bisa batasin sendiri gitu. Menurut dia gitu. Tapi kan saya ingat eh, pola pikir dia itu masih ini ya, masih di bawah umur dia gitu. Cara ininya gitu, cara nangkep informasi. Jadi saya tuh bingung Pak gitu untuk kasus kakaknya Abil ini. Saya itu harus berbicaranya ke dia itu dengan eh, saya menempatkan dia seperti remaja atau saya harus menempatkan dia seperti Abil gitu loh supaya dia tuh paham gitu. Karena beberapa informasi Abil kayak lebih cepat nangkep secara dewasa gitu dibandingkan kakaknya gitu. Nah, itu kadang dia juga suka komplain gitu. Komplain nih hal-hal yang menurut saya kan nggak bisa disamain sama Abil juga gitu karena Abil kan beda gitu dalam hal misal apa ya sesimpel misal beli buku nih Pak gitu gambarnya saya bedain karena dia kan udah remaja tapi dia kadang suka komplain kenapa Abil oh dibeliin yang kayak gitu aku enggak gitu kayak gitu-gitu loh Pak jadi saya ngadepin apakah cara mendidik kakaknya dan adiknya itu harus disamakan atau memang saya tetap harus bedain karena kan umurnya juga beda gitu apa ya teman-temannya juga kan pasti beda gitu apa ya komunitasnya juga udah beda gitu itu gimana ya Pak Halo, ya Miss Simon, moderator, Miss Hikmah, apakah langsung dijawab? Um, Mending langsung aja. Iya, boleh. Halo, I think dengar? we can, yes, sir. I think we can just answer it first before to the next question. Oke, sip. Oke, thank you. Baik,
Ini pertanyaan untuk kakaknya yang usia SMP, tapi saya nanti fokusnya justru ke adiknya karena yang di anak langit kan adiknya. Nanti kalau Ya, penjelasan ini butuh konsultasi lebih lanjut, mungkin nanti bisa hubungin saya atau Bu Lilis ya untuk problem kakaknya atau ke psikolog yang dia tempat dites dia. Apakah emang ada perlu penanganan khusus dengan agak kurang cepatnya dalam memahami hal itu. Nah, ini saya fokusnya lebih ke bagaimana supaya adiknya tidak melihat perilaku ibu ke kakaknya ini menjadi perilaku yang membuat dia jadi sulit untuk menyayangi kakaknya, gitu ya. Ini fokusnya gitu, bagaimana supaya Abil ketika ngelihat orang tuanya memperlakukan kakaknya, menjadikan dia mudah untuk menyayangi kakaknya. Pertama tadi bahwa prinsip keadilan itu bukan sama. Justru kalau sama nggak adil dong, gitu ya. Kalau sama mm-mm. jadi nggak adil. Masa yang subsidi ke yang punya listrik 450 watt dengan subsidi yang ke punya listrik 7.000 sama kan jadi nggak adil. Pemerintah nggak adil. Jadi keadilan itu justru proporsional yang benar bukan sama gitu. Kayak gadget Mm-mm. anak saya yang masih sekolah dengan yang kuliah. Yang sekolah jam 9 dikumpul. Yang kuliah kalau jam 9 dikumpul dia masih banyak tugas-tugas mungkinnya. Kalau kuliah kan emang lebih banyak belajar mandiri. Jadi yang kuliah itu Ya. paling lambat jam 10 dikumpul. Jadi mereka mengerti kalau dia nanti adiknya protes ya nanti kalau kamu kuliah juga akan dapat 4 jam. Apa jam 10 gitu. Mm. Kayak misalnya Abil protes ya nanti kalau kamu sudah seumuran kakak kamu ya dapat 4 jam misalnya Abil protes nih ya gitu. Terus apalagi tadi berhubungan dengan eh, kalau kalau misalnya kakaknya, kamu kan udah dapat ini, kalau kamu dapat ini juga, kamu mau turun kelas ya boleh kalau mau turun kelas gitu. Jadi mau disamain nggak apa-apa. Nanti kamu berarti jamnya kalau mau ingin dibelikan buku sama dengan adik kamu ya turun kelas. Nanti jam jam main gamenya berarti kamu 3 jam kayak adik kamu mau. Ya kan nggak mau kan gitu. Mm. Tapi yang penting Bu, kadang-kadang anak itu bukan nggak ngerti. Jadi Ibu juga jangan terlalu memandang rendah dia dari sisi pengertian. Jadi anak itu sudah ngerti. Hanya dari pengertian ke arah tindakan itu emang ada gap. Memang anak-anak itu suka menggunakan senjatanya. Bukan dia nggak mengerti, tapi belum siap untuk berdisiplin. Nah, disitulah Mm. dibutuhkan ketegasan orang tua. Makanya Bapak dengar nggak sekarang ya? Bapak dengar nggak? Ibu Mm, atau ibu yang hadir ibu aja. Bapak dengar nggak? iya, Bapak nggak ada karena Hmm. lagi kerja. Nah, ini nanti kalau untuk masalah kekompakan harus kompak. Contoh ibu misalnya nih ya, ke kakaknya nih. Itu kamu sudah dikasih waktu 4 jam, tapi malah lewat. Akhirnya kita sanksi tuh. Tapi kalau kamu cheating-cheating, sanksinya bukan hanya Hmm. eh, eh, pengurangan, tapi kita ambil gadget kamu. Nah, pasti dia menggunakan senjata. Fokus membahas senjata anak juga ada nanti di parenting berikutnya. Bapaknya pulang, bu, kadang-kadang, disinilah butuh kekompakan orang tua. Sama kan Bu, kayak program tentang sampah, program makan real food, sayur gitu. Di sekolah dibiasakan sayur, kalau di rumah enggak, nanti anak-anak merasa itu aja boleh nggak makan sayur. Jadinya kan nggak kompak gitu ya. Hmm. Di sekolah nggak boleh ngomong ngacing coplok, di rumah ngacing coplok akhirnya menularkan kan. Nah ini juga butuh kekompakan antara orang tua, ibu dan bapak. Harus ada kompak, kalau enggak nanti anaknya nggak bisa tuh didisiplinkan karena dia akan mencari pelindung ke yang kurang tega tuh biasanya. Akan berlindung tuh ke yang Hmm. kurang tega. Nah itu ya Bu ya. Silahkan mencoba. Ya. Jadi jangan hanya fokus pada menerangkan kognitif saja, tapi mulai ke arah pengkondisian perilaku. Ya kalau dia cheating, ya kita ambil. Gitu. Jadi harus tegas. Dia marah ya biarin. Yang penting kita tetap menyayangi, jangan kita ikut marah. Gitu. Kalau anak yang marah, anak tidak trauma. Tapi kalau orang tua yang marah, kepancing, ya anak bisa trauma gitu ya. Itu nanti kalau memang dengan ibu menerapkan ini perilakunya malah menjadi-jadi, itu kayaknya perlu konseling lebih lanjut. Mungkin ada beberapa yang keunikan yang perlu kita diskusikan ya untuk kakaknya ya. Atau ke psikolog yang tempat ibu ngetes juga bisa. Kalau emang ada perlu pengudian khusus ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Sama-sama.
Thank you, Mr. Wasrin. The next is from Gibran's mom to Gibran's mom. After Gibran's to Farin's mom. Let's hear from Gibran's mom first. Yeah. I'm with the Brad's dad, not Kunal's Oh, mom. sorry, it's not yet Gibran's. Iya, Pak Wasmin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tanya secara teknis gitu, kadang susah itu kan tadi harus jadi hakim yang adil ya di antara kedua anak gitu. Kebetulan kan Gibran sama adiknya laki-laki ya, adik Gibran laki-laki sama suka biasalah konflik gitu ya, sering lah, bukan biasa lagi, sering gitu. Bahkan kadang eh, saya juga sebagai orang tua, nah itu salahnya mungkin tadi mendengar penjelasan dari Pak Wasmin, kadang suka tersulut emosi juga gitu untuk ngomel juga gitu kan, karena kita sudah sering apa mengingatkan, kasih pengkondisian, tapi masih aja. Misalkan saya kasusnya, misalkan pas sholat berjamaah gitu, kadang dikasih pengkondisian juga jangan ribut, ininya di sini, ini tuh suka rebutan tempat terus ribut gitu. Jadi itu kan saya suka, jadi saya sebagai orang tua juga terus emosi gitu. Terkadang saya ini harusnya jadi nggak mau disalahkan gitu, terutama misalnya Gibran sebagai kakak ya. Jadi kadang dia sering merasa tuh pilih kasih sama adiknya gitu, selalu dibela gitu. Dia kan sebagai kakak gitu. Mungkin kalau boleh dijelaskan, Yang merasa dibela, yang pilih kasih gimana tadi? Yang pilih yang kasih siapa? yang merasa dipilih kasih ya Gibrannya. Pada Berarti bapak lebih sayang ke adiknya gitu menurut nah Gibran. gitu seolah-olah gitu. Jadi selalu ya dia merasa dia aja yang salah gitu. Padahal kan secara objektif kan ya kan lihat juga ya di lapangan di kondisi kadang kakaknya yang salah, adiknya juga salah. Coba ketika saya ngasih tahu kakaknya itu dia merasanya udah adiknya yang duluan gitu. Nah kan saya juga bingung nih secara teknis untuk jadi hakim yang adil tuh gimana ya biar diterima baik untuk keduanya gitu, terutama Padahal yang cuma kakaknya ngasih, lah. padahal cuma ngasih tahu ya, bukan ngasih sanksi ya. Padahal udah sih, cuman ya memang yang salahnya saya sebagai orang tua suka tersulut emosi kan, kadang kalau di masjid kan jadi rame jadi berisik kan, itu mengganggu orang yang sholat gitu. Kadang saya Iya. jadi pas pulang tuh dikasihatin lagi gitu. Jadi memang nggak eh, sanksinya itu udah nggak mempan, jajan diancam udah, handphone kadang gitu ada, karena udah tahu jam-jamnya kan, kalau handphone ada tugas dikerjain baru dia dapat. Beda 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 apa beda beda masalah gitu. Kalau pas Dia pagi aja si saya bingung konsep gitu. pemberian udah dilaksanakan belum, Pak? Yang Gimana Pak? konsep konsep pemberian, yang uang tentang uang. Pemberian uang udah, pemberian uang, Nggak berjalan. Nggak uang udah nggak konsisten. konsisten kitanya uang. Kalau uang, cuman sih kalau dilihat di observasi sih lebih lebih mempan sih di Gadget sih. gadget sih kalau anak. Kalau uang gimana? Kalau uang tadi? Kalau uang mah nggak terlalu ini, nggak terlalu mempan, jadi nggak terlalu termotivasi, dapat uang lebih tuh nggak biasa aja gitu. Kalau Kalau mereka uang jajan kalau dari mana? nah, nah itu ya karena adiknya nggak ada apa syarat jajan gitu dikasih, makanya kakaknya jadi Nah, itu berarti kan belum, Pak, belum oh konsisten. belum ya. Nah itu belum Iya, konsisten. itu Betul. konsep kenapa konsep pemberian itu dalam konsep keadilan tadi kita bahas, karena orang tua sering tidak konsisten dalam pemberian. Pemberian kasih ya, bukan pemberian sayang. Harus kita benerin dulu konsep pemberian kasih. Jadi kita kita saya jawab Bapak ini saya nggak pengen jawab parsial. Jawabnya ya jawab berdasarkan yang sudah tadi kita pelajari. Terapin dulu tuh konsep-konsep dasarnya. Jadi kalau kita mau bangun sistemnya, jadi kita bicara rahasia anak saling mencintai sama-sama lain itu jangan berharap ada hal yang sedikit akhirnya mencintai gitu. Kita kadang kalau mengkaji sebuah ilmu itu pengen ilmu yang gampang, instan, dan itu berlaku gitu. Makanya kita kalau pengobatan pun pengen ada pengobatan yang satu obat untuk semua penyakit. Habatus sauda, madu. Jadi nggak mau melakukan upaya-upaya kesehatan yang lebih sistemik gitu. Termasuk juga ketika kita ingin supaya anak mencintai satu sama lain, ini bukan upaya perintil-perintil. Cuman pakai tips ini, pakai tips itu, nggak bisa, Pak. Ini upaya sistemik. Pondasinya harus disiapin dulu. Tadi makanya kita bicara konsep pemberian. Jadi kalau Bapak ngasih teguran itu bukan hanya marah doang. Karena dalam parenting itu marah tidak boleh jadi sanksi. Oh, iya.
Marah tidak boleh jadi sanksi. Kenapa? Karena saat Bapak marah, Bapak sedang tidak menyayangi. Sementara menyayangi itu anytime, any place. Jadi nggak boleh ada batas waktu. Menyayangi itu nggak boleh ada batas tempat gitu. Jadi nggak boleh menghukum anak dengan marah. Terus menghukum anak dengan apa? Dengan mengambil. Mengambil apa? Mengambil tadi pemberian yang kasih tadi. Misalnya batasi gadget, uang jajannya jadi berkurang gitu. Anak saya minum sambil berdiri kurangin 3.000 depositnya. Minum berdiri sama tangan kiri 5.000 dikurangin depositnya. Kalau ngolok-ngolok adiknya dia dikurangin 20.000. Kalau adiknya balas, adiknya juga dikurangin 20.000. Tapi kalau kakaknya ngolok-ngolok adiknya, adiknya nggak balas 20.000 itu buat adiknya. Tapi kalau sama-sama ngolok-ngolok 20.000 tuh buat bandar itu bapaknya. Kayak gitu. Jadi itu tuh enak kalau konsep pemberiannya udah diterapin di masjid kita kan nggak bisa marahin anak kan. Tapi di rumah dia akan merasakan pahitnya. Gitu Pak. Jadi dia nggak bisa. Anak saya kalau nggak ke masjid kemarin udah beli sepatu futsal dia nggak bisa ikut ikut futsal gara-gara sepatunya saya tahan karena dia subuh nggak ke masjid gitu. Jadi kita nggak usah banyak marah tapi tegas gitu. Nah banyak orang tua itu nggak tegas dengan konsep kasih tadi pemberian, pakai senjata marah aja terus berharap anak ngerti dengan marah gitu ya. Ini yang harus diselesaikan secara sistemik ya. Pondasinya diselesaikan dulu. Ya, itu memang tidak mudah tapi ini jawaban yang paling efektif. Pakai tip-tip apa kadang-kadang nggak efektif juga gitu. Bahkan waktu itu saya pakai mencoba memasarkan tip pakai sugesti bawah sadar, disugestikan bawah sadar. Tapi ternyata saya juga nggak bisa terlalu mengandalkan itu juga. Kenapa? Karena yang masuk ke bawah sadar anak bukan hanya sugesti dari kita, tapi yang dia lihat dengan perilakuan kita yang nggak adil itu juga sugesti juga masuk ke bawah sadar. Jadi tetap harus dibenerin baru mulai ngomongin sugesti ya. Itu, mangga silakan mencoba dirubah konsep pemberiannya di rumah ya. Makasih. Eh, Abil tadi ya. Siapa tadi? Gibran, Gibran. Gibran ya, Gibran. Sistemnya harus dibenerin, tolong diskusi dulu sama suami istri itu. Saya kasih apresiasi nih dua-duanya datang biar kompak nih. Nanti insya Allah dikasih anak lagi deh. Kalau nih. Baru 2 kan? Gibran sama adik ya. Oh 3 ya, 3 lagi lah 6 nanti balap saya. Siap. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, selamat mencoba. Silakan yang lain. Yeah, next from Faren, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wasmi, saya izin bertanya. Jadi saya sudah menerapkan peraturan yang sama seperti Pak Wasmin diisi materikan tadi sejak varian kelas 3. Sebelum-sebelumnya menerapkannya pakai handphone, maksudnya waktu bermain pakai handphone, tapi semenjak kelas 3 jadi pakai uang karena dia sudah mengenal uang gitu. Awalnya berjalan normal, tapi saya rasa kesini kok dia jadi apa ya istilahnya money oriented gitu, jadi materialistis. Sampai-sampai yang saya rasakan tuh gini ya, lama kelamaan misalnya Pak nanti kerjain apa ya misal gitu, itu nanti kakak dapat uang nggak katanya gitu ya. Saya tuh sering banget ya kayak gitu, jadi kok jadi apa-apa semuanya tuh tentang uang gitu. Nah penerapan itu tuh sebenarnya memang wajar ada efek seperti itu atau saya ada yang salah caranya gitu. Sampai gini, kita kan bikin jadwal harian. Kalau misalnya dia melakukan misalnya sholat tepat waktu ditambah 2.000 misalnya. Tapi kalau sholatnya terlambat berarti cuma 1.000.
Nah, itu kan tadinya diterapkan, tapi karena dia banyak perhitungan gitu, jadi saya udah aja dipaket pokoknya kalau seharian dilakukan sesuai dengan instruksi, kamu akan dapat uang segini. Tapi kalau satu nggak dilakukan, berarti sehari ini nggak dapat uang. Akhirnya saya terapin seperti itu gitu. Cuman ya jadinya kayak gitu kalau yang saya Bentar, rasain di Bangor ya. kayaknya bukan salah di konsepnya, tapi ada beberapa aplikasinya yang nggak sesuai konsep. Oh Contoh gitu. tadi, contoh tadi ada pemberian uang untuk sholat. Sholat itu bagian dari apa kok dikasih uang? Bagian dari Eh, Enggak, maksudnya karena tepat waktunya gitu. tepat waktu. Oh, tepat Iya. waktunya. Tapi kalau nggak tepat waktu, misalnya tetap sholat, nggak masalah kan? eh nggak masalah sih. Oh, ya nggak masalah kan? Berarti dia sholat. Iya, cuman kan maksudnya saya tadinya ingin membiasakan agar Oke, kalau mendengar azan tuh harus langsung gitu. langsung sholat. Tujuannya, Kalau itu tujuannya. dapat lebih tepat waktunya. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti dia belum tertarik untuk dapat uang 2.000 kalau tepat waktu. Tapi masalahnya kalau dia nggak sholat apa? Eh kalau kalau dia nggak sholat, saya kasih hukuman yang lebih berat itu. Lebih berat Apapun, itu. maksudnya nggak pernah sih sekarang sampai sekarang nggak pernah ninggalin sholat karena saya marahin sih karena Nah, nggak boleh. apa Sanksi marahin itu tidak boleh. Memukul, memarahi, mendiamkan, mengurung, mengucilkan, itu nggak boleh. Sanksi anak hanya boleh mengambil, nggak boleh memberi. Nggak boleh memberi omelan, memberi pengurungan, memberi pembandingan, pendiaman, pengucilan, apalagi pukulan itu nggak boleh. Sanksi ke anak hanya boleh mengambil. Mengambil apa? Mengambil tadi fasilitas-fasilitasnya itu. Jadi kalau sanksi ke anak memberi itu bisa ada trauma biasanya ya. Makanya ya. sekarang berhenti dari sanksi memberi, mulai dari sanksi mengambil. Mengambil sedikit, kalau misalnya dia nggak belum kapok gitu, kita tambahin gitu. Minum sambil berdiri. Kalau dia 5.000 nggak ini kapok, 10.000 gitu. Terus Tapi sampai kalau dia efeknya jadi eh, materialistis gitu, nggak akan apa-apa gitu, Pak. sebentar Bu. Eh materialistis. Saya belum ngerti. Hari hari orang Bapak Ibu emang nggak materialistis. Enggak, Yang iya sih betul. materialis itu apa salahnya gitu kita kerja dapat uang, kita prestasi dapat hadiah Iya itu apa betul. salahnya gitu. Yang tidak Nah, boleh iya sih. itu, yang tidak boleh itu Bu, sayang dimaterialiskan gitu. Itu nggak boleh gitu. Kayak tadi itu anak berprestasi baru dapat usapan itu nggak boleh. Anak nilainya gede dipeluk, nilainya kecil nggak dipeluk itu nggak boleh. Yang ditransaksikan itu, yang kayak gitu-gitu nggak boleh ditransaksikan. Tapi kalau Oke. berhubungan dengan kasih itu justru harus ditransaksikan. Karena there is no free lunch. Di masa depan itu tidak ada makan siang gratis gitu. Contoh tadi ibu nyuruh sesuatu, terus dia nanya, emang dapat apa? Nah ini pertanyaan ini saya justru akan tanya, ibu nyuruh apa dan apakah itu wilayah tugas dia atau tidak? Contoh misalnya tugas dia bersihin ini kamar dia. Kalau kalau itu kewajiban itu nggak boleh dikasih imbalannya kalau kewajiban. Justru kalau kewajiban Oh. itu dikasih sanksi kalau tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dikasih sanksi. Kalau kewajiban nggak boleh dikasih imbalan. Kok kewajiban kok dikasih imbalan? Nah pertanyaannya itu wilayah kerja dia bukan tuh pertolongan yang ibu minta dia. Kalau wilayah kerja dia, ibu ingetin, kemudian dia nanya, dapat apa? Ya kamu, ini kan kewajiban kamu, kita udah bagi-bagi tugas daerah sini kakak, dari sini adik. Kamu kalau nggak dilaksanakan, ya malah disanksi, dikurangin depositnya, atau dikurangin jam gadgetnya, gitu. Nah, kalau bukan wilayah dia, memang dia berhak loh, Bu, dapat contoh, Iya. contoh gara-gara ada sesuatu, akhirnya dia melaksanakan yang tugas dia. Kakaknya nonton, dimintain tolong, kakaknya nggak bisa. Terus dia mau yang bukan tugas dia, dapat dong gitu. Misalnya tugas dia nggak ke warung nih, ke warung itu bukan tugas dia itu. Tapi Oh dia iya. kita mintain bantuan ke warung. Dapat apa aku? Boleh kamu ambil eh, apa jajan satu gitu, satu biji ya Pak. Itu boleh gitu. Yang kakaknya di rumah nggak mau. Dia disuruh kok nggak dapet. Nah nggak adil malah kita itu. Kita nggak adil Bu. Jadi tadi konsepnya dasarnya udah benar. Tinggal beberapa apa tadi apa sedikit-sedikit di penyesuaian ya.
teknik-tekniknya Iya. tadi. Yang saya lihat tadi satu masih ada marah, itu hentikan. Yang kedua tadi yang berhubungan kewajiban dikasih reward. Tapi kata ibu tadi bukan kewajiban, tapi lebih ke tepat waktunya. Ya oke, berarti kan kalau Iya. gitu, kalau dia nanyain tepat waktu, emang belum kewajiban ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang lebih simpel, jadi kan kewajiban tuh, sholat azan tepat waktu. Kalau enggak, dikurangin gitu. Kalau nggak sholat dikurangin sekian, tapi kalau nggak tepat waktu dikurangin sekian. Itu boleh jadi kewajiban tepat waktu. Gitu. Tapi kalau tepat waktu belum jadi kewajiban, baru sholat yang jadi kewajiban. Memang kalau dia tepat waktu, ya sifatnya lebih ke prestasi aja. Gitu. Jadi nggak bisa kita marah kalau nggak tepat waktu, ya kan? Nggak boleh kita kasih sanksi kalau belum tepat waktu. Yang ketiga, berhubungan dengan pembagian tugas. Kalau ibu suruh-suruh itu, tugas mana nih masuk kewajiban, berarti kalau nggak mau diingetin, berarti kena sanksi. Kalau bukan kewajiban, nanti masuknya berarti ke imbalan. Boleh dong, Bu. Itu nama dapat imbalan. Itu memang kayak gitu. Sanksi. Hukumnya kayak gitu. Ya, Iya, saya sih sebenarnya masih ngeiniin, masih nggak ngemasukin di kewajibannya juga. Berarti harus dipisah yaitu antara ya betul. kewajiban dan tugas tambahannya gitu. Berarti Tugas kalau tambahan. sekarang dia jadi ngomonginnya semua tentang uang, berarti itu wajar-wajar aja. Wajar aja. Itu kayaknya jadi pebisnis sukses nanti di masa depan itu. Nggak apa-apa. Iya, Gitu. abisnya saya pusing. Ya apa-apa ngomongin uang lagi, ya Allah. Iya kan, berarti nanti pembagiannya harus lebih jelas. Kayaknya pembagian tugasnya itu belum diperjelas. Karena nggak semuanya tentang uang kan, semuanya ada juga tentang kewajiban, tanggung jawab dia. Gitu. Kalau dia tanggung jawab nggak dilakukan, boro-boro dapat uang, malah dikurangin uangnya. Gitu. Oke, Ya, Pak Wasmin, terima intinya kasih. Bu, berhubungan dengan transaksional ini, kita nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, kita tengah-tengah. Ada juga yang sekolah mengatakan, jangan transaksional ke anak, nanti jadi transaksional. Dia akan kerepotan tuh dengan anaknya sendiri pasti kalau ngomong gitu. Ada yang nggak boleh ditransaksikan yaitu sayang, ada yang justru harus ditransaksikan yaitu berupa pemberian. Kalau nggak adil, prinsip keadilan malah nggak jalan di situ. Dan orang tua juga akan repot reward punishment-nya. Nanti reward punishment malah pakai sayang tidak boleh di reward punishment kan. Sayang itu hak anak gitu. Lagi kesel kayak gimana pun, bahkan dia mungkin lagi ada perilaku yang sangat buruk ya, misalnya kejahatan apa, dia tetap berhak untuk dapat usapan belaya, tetap dapat. Tapi ya mohon maaf, kita nggak bisa dia bebasin dari penjara, nggak bisa. Dia harus ngerasain penjara. Tapi kalau kita kunjungin sebagai bentuk sayang, kita usap ya usap gitu. Kita peluk, kita dukung secara emosi gitu. Gitu. Kakaknya berprestasi, adiknya enggak, tetap sama-sama berhak dapat pelukan. Tapi ya jangan sama dong. Jangan sama prestasi di bidang apa dulu gitu. Kalau adiknya ada prestasi bidang lain ya kita kasih reward. Kalau adiknya malas-malesan ya nggak apa-apa, nggak dapat sanksi. Tapi ya rewardnya lebih banyak kakaknya kayak gitu. Itu kan adil. Kalau nggak kayak gitu nggak adil. Nanti mereka saling membenci satu sama lain. Oke, silakan dicoba ya. Siap, terima kasih. Okay, the next is Salma's date. Itu juga nggak ada suaranya, Ded. Suaranya nggak muncul. Waktunya berapa menit lagi? Mungkin ada pertanyaan yang tertulis, boleh, Miss? Iya, ada 8 menit lagi. Ini yang sama Ded tuh ada di chat juga. Ini juga angkat tangan. Kalau audionya tidak ini, yang di chat aja nggak apa-apa, Ded. Oke. Ya, nggak apa-apa. Dari sama Ded, saya masih sering menggunakan mengalah sebagai sarana menyelesaikan konflik, khususnya saat ada kekerasan fisik atau verbal. Apa itu salah? Yang konfliknya antara siapa dan siapa ya memang harus lebih jelas. Konflik antara siapa dan siapa, yang kekerasan fisik atau verbalnya siapa gitu. Ini misalnya nih, ya, saya coba pakai asumsi ya karena nggak bisa konfirmasi. Misalnya Salma dan kakaknya, mereka konflik, terus ada kakaknya nggak verbal. Nah itu akhirnya adiknya suruh ngalah karena kakaknya sudah melakukan bentakan. Nah itu nggak boleh, itu nggak bisa. Harus saat itu mulai dibuat agreement, kesepakatan. Nah, ini masalahnya jadi double nih. Kesalahan pertamanya belum jelas apa dan mana yang harus disanksi, mana yang harus minta maaf siapa. Yang kedua, ini ada kesalahan tambahan nih.
yaitu suara kamu keras ya. Suara kamu keras. Ini ngebentak ini nggak sopan. Dan ini bisa menjadi kekerasan verbal ke adik, ke kakak kamu. Nah, nanti kalau itu terjadi lagi, entah kamu yang benar atau yang salah, nanti benar salah ada mekanismenya. Tapi yang nadanya keras, ada sanksinya sendiri dari Abi gitu, dari Papa gitu. Jadi harus diselesaikan, nggak bisa dengan mengalah terus. Kebanyakan malah yang suruh ngalah-ngalah itu nanti eh, ada yang disebut dengan luka batin ya. Jadi berhenti orang tua terus minta salah satunya mengalah, apalagi yang nggak bisa berkata keras suruh ngalah. Yang keras terus dibiarkan tanpa ada reward punishment. Gitu. Next. Tambahannya, Pak, kami sudah mulai menerapkan pemberian atau hadiah. Bisa nggak kami mengadopsi atau meratifikasi undang-undang tentang pemberian dari rumah Pak Wasmin, katanya. Iya, sebetulnya kami ceritakan itu sudah boleh diadopsi ya gitu. Jadi contoh tadi itu yang kekerasan kekerasan verbal tadi ya. Itu kakaknya kan emang kalau ngomong itu sampai nyekit gitu ya. Jadi saya langsung aja contohin tuh. Kakaknya itu pernah membuli adiknya dengan pantat gitu. Pantat gitu. Nah, itu kan adiknya ujuk-ujuk nangis saja kalau kayak gitu. Nah, itu tuh nggak kita biarin gitu. Bahwa kakaknya sampai ngomong pantat pasti ada sebabnya. Itu sebab itu kita selesaikan awalnya gimana. Tapi ngomong pantat itu sebuah kesalahan. Nah, makanya kita sanksi berikutnya. Kalau kedengar lagi dan adik nggak ngebales, 20.000 tuh uang ke kamu. Tapi kalau kamu ngebales, kan adiknya yang balas, udah kamu kelihatan gitu. Dan itu kalau ngebales berarti 20.000 dari kamu, 20.000 dari kakak ke kami. Jadi langsung kami potong dari depositnya. Dan mereka itu kalau pernah merasakan depositnya nol itu sakit hati banget itu. Karena kakaknya jajan bakso di depan, mereka nggak bisa jajan. Bakso kan bukan kewajiban orang tua ya. Kita udah siapin makan. Tapi kalau jajan, pada makan bakso, dia nggak bisa jajan gitu. Itu tuh sakit apa perasaan menderita itu. Makanya dipotong itu menderita kalau pernah mereka pernah mengalami deposit nol tuh. Tapi kalau emang melimpah terus biarin aja banyak pelanggaran lama-lama depositnya nol juga tuh. Pelanggaran nol nol sampai nol tuh. Sampai mau ngisi pulsa aja nggak bisa tuh kan. Pusing sendiri mereka kan. Itu ya beberapa yang kami terapkan tadi yang kekerasan. Kalau kekerasan udah jelas ini ada sanksinya dan agak besar sanksinya. Kalau 20.000 enggak. Kalau dia balas juga akan kena juga. Jadi kalau tidak balas 20.000 itu ke dia yang tidak balas gitu. Ya, itu model-model sistem yang lebih adil. Terus nanti kalau awalnya bagaimana yang mengawal itu kena. Makanya kita butuh CCTV kemarin tuh ya. Biar kita tahu. Kamu mengawali ini kelihatan iseng banget gitu. Akhirnya kakak kamu agak kesandung gitu. Dan kakak kamu juga salah. Berarti ngalangin dapet. Terus ngeluarin kata-kata kasar juga dapet. Jadi hukumannya dua tuh kena hukuman. Itu Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum ditutup dari Moms Alesa. Pak mau bertanya, maaf sebelumnya. Ini belum bisa on cam. Intinya, saya mau tanya, di umur berapa anak bisa belajar toleransi? Anak saya, Alesa, umur 9 tahun, sedangkan adiknya baru 5 tahun. Kebetulan, mereka tidur satu kamar dan satu kasur berdua. Tiap malam, anak-anak berebut posisi tempat tidur, sampai buat keributan tiap mau tidur. Akhirnya, kakaknya mengalah sendiri sambil agak marah. Tapi dia begitu karena nggak mau terjadi pertengkaran yang lebih besar. Adiknya sudah dikasih paham, masih belum bisa menerapkan. Apakah itu faktor umur adiknya yang 5 tahun, kerja otaknya belum bisa mengelola itu? Saya sering kasih paham ke kakaknya, tolong contohkan dulu belajar toleransi. Mungkin adiknya belum paham. Apa tindakan itu sudah benar? benar. Apakah kata toleransi cocok untuk mengilustrasikan peristiwa ini? Toleransi ini kayaknya saya belum menemukan kata yang cocok untuk peristiwa ini, tapi kata toleransi agak kurang cocok menurut saya gitu. Ini lebih ke eh, proses dibuat agreement-agreement aja gitu. Contohnya kami juga sama ya ketika adiknya lahir, ketika adiknya masih kecil, kakaknya masih tidur ya. Jadi di kasur itu jadi ada 4 tuh
Saya, ibunya, bayi, sama kakaknya gitu ya. Nah itu kadang-kadang pengen tuker-tuker tempat gitu. Nah ada dua cara. Cara pertama adalah kalau emang bener nih ya, dulu waktu kamu kecil seumur dia, kamu tidurnya di sini. Sekarang gantian. Nah itu kalau emang bener-bener. Nah itu cara pertama, cara ketegasan aja, nggak bisa. Kamu di sini karena dulu kamu selama 5 tahun juga di sini. Sekarang gantian adik kamu, gitu. Sekarang kamu di sini karena sudah 9 tahun tadi ya, 9 tahun kan. Gitu. Atau cara kedua, kalau dulu emang nggak di situ, caranya bisa gantian, gantian. Oke, malam ini kamu yang di sini, malam besok sini. Oke ya, biar deal, biar adil, gitu. Kalau dia nggak ngelanggar, kalau dia ngelanggar nggak bisa. Kita harus tegas. Besok kamu di sini. Sekarang kan kamu kemarin udah di sini. Sekarang kakak di sini. Nggak bisa. Nangis biarin gitu. Dia harus tahu konsep gantian itu. Kalau memang dulu dia nggak di situ. Tapi kalau dulu dia di situ, ya memang harus gantian. 5 tahun yang lalu kamu di sini selama 5 tahun. Sekarang gantian gitu di sini. Jadi konsep di anak langit juga ada ngerebutan ini Bu. Kalau kalau ibu kan rebutan posisi di kasur ya. Di anak langit ada yang rebutan ayunan. Aku. Ah, gurunya gimana? Nggak boleh pilih kasih kan? Ya udah sekarang ayuannya gantian di swing 15 kalian. Satu, dua, gantian. Satu, dua. Itu lebih adil kan? Nggak bisa kita berpihak salah salah satunya ya. Ayunan kan cuma satu, anak yang main ada 5 kadang-kadang, ada 6. Nah itu harus gantian. Nah selama yang ini swing, kamu boleh main perosotan dulu, nanti gantian. Nah ini gitu prinsipnya. Ya orang tua harus pintar mencari ide-idenya, karena ini nanti berbagai keluarga mungkin ada beberapa keunikan-keunikan di mana orang tua itu seninya di sini. Seninya di sini. Kalau kita nggak mau berseni-seni di sini, nggak mau melakukan gamification di sini, ya kita akhirnya pakai cara-cara lama. Cara-cara lama itu yang dengan melotot, marah. Cara-cara orang tua kita membesarkan kita dulu ya gitu. Jadi kita sudah mulai berhenti dari cara-cara kolonial ya. Menjadi cara-cara yang lebih milenial. Mudah-mudahan nanti ini yang tidak hadir, tolong yang hadir ini langsung dapat sertifikat. Yang tidak hadir, tolong nanti di follow up ya, Miss ya. Yang TK juga, yang playgroup, yang ini kita ingin membangun sebuah bi'ah ya, sebuah environment, sebuah lingkungan yang positif. Dimulai dari yang kita dulu, yang bisa kita dulu. Kita nggak usah terlalu pusing dulu dengan anak tetangga dulu. Kita fokuskan ke membangun sistem tadi ya, membangun sistem tadi semuanya tadi, tapi diwakili pertanyaannya oleh Gibran tadi ya, Bapak Gibran. Ya, itu sistemnya harus dibangun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And for the last agenda, we are going to take a picture for the documentation. So to the